kelompok 2 kelas D8. Kali ini kita akan membuat video tentang studi kasus pemecahan masalah dari bioinformatika. Perkenalkan, nama saya Naila Sabukutri dengan NIM akhir 035. Perkenalkan, nama saya Kandi Andara dengan NIM akhir 030. Perkenalkan, nama saya Tika Prasetyo dengan NIM akhir 068. Perkenalkan, nama saya Fidla Suraya dengan NIM akhir 064. Dan perkenalkan, nama saya Nazul Prima Rahma dengan NIM akhir 06. Selamat menyaksikan. Pendahuluan, bioinformatika adalah cabang ilmu biologi yang berkaitan dengan pengumpulan, klasifikasi, penyimpanan, analisis, dan pengambilan data biologis menggunakan teknik komputasi secara in silico. Adapun pada percobaan kali ini digunakan salah satu teknik yakni molecular docking, yang merupakan teknik digunakan untuk memprediksi bagaimana protein berinteraksi dengan molekul kecil. Pada kali ini, kita akan menganalisis protein dengan kode 1M4R yang kita peroleh. Melalui analisis bioinformatika dan simulasi docking, kita akan menentukan karakteristik protein tersebut serta menguji potensi senyawa quercetin sebagai penghambat interaksi dengan reseptor. Next. Berikut studi case-nya. Saat berada di kereta menuju Busan, Gongyo tiba-tiba diberi kode kristal protein, yaitu 1M4R. Kemudian bantu Gongyo untuk menentukan fungsi, struktur, domain, dan jumlah chain tersebut. Kemudian buatlah struktur 3 dimensi dari reseptor protein tersebut. Dan yang ketiga, menentukan apakah quercetin berpotensi dalam menghambat interaksi antara protein tersebut dengan reseptornya. Pertama, kita masuk ke situs UniProt. Kemudian kita ketik kode 1M4R di kolom pencarian. Nah, pada gambar 1, terdapat hasil pencarian kode 1M4R di UniProt. Pada gambar ini terlihat pencarian kode 1M4R di database UniProt dengan protein yang diperoleh interleukin 22 dari Homo sapiens dengan panjang 179 asam amino. Next. Pada gambar 2, halaman detail UniProt protein IL22 menunjukkan fungsi utama protein ini adalah untuk mengatur respon imun pada proses inflamasi, memperbaiki jaringan epitel, serta mengaktifkan jalur sinyal JAK, STAT3, ERK1/2, dan PIK atau AKTK. Selanjutnya, untuk gambaran ketiga yaitu hasil pencarian struktur dari kode 1M4R pada situs UniProt. Protein interleukin 22 itu memiliki struktur 3 dimensi yang telah dipelajari menggunakan metode kristalografi sinar X, dan strukturnya telah tersimpan di protein data bank. Visualisasi 3D menunjukkan bahwa IL22 memiliki lipatan khas sitokin dengan helix-helix alfa yang dominan. Struktur ini sangat penting untuk memahami bagaimana IL22 berinteraksi dengan reseptornya dalam mengaktifkan jalur pensinyalan. Visualisasi dari struktur 1M4R memperlihatkan bagaimana lipatan khas sitokin, yaitu terdiri dari beberapa helix alfa yang membentuk struktur kompak. Bentuk 3 dimensi ini penting karena memungkinkan IL22 untuk berinteraksi dengan reseptornya, yaitu IL22RA1 dan IL10FP dalam mengaktifkan jalur sinyal intraseluler. Next. Selain di situs UniProt, pencarian chain dari kode 1M4R juga dilakukan di situs RCSP-PDB, di mana terlihat bahwa terdapat chain, 2 chain, yaitu rantai AB dengan panjang urutannya 151. Baik, kemudian di sini gambar 5 yaitu mengenai hasil pencarian fungsi dari kode 1M4R pada situs UniProt. Dari hasil pencarian kode 1M4R di situs UniProt, interleukin 22 ini diketahui berperan dalam mengatur respon jaringan terhadap inflamasi, membantu regenerasi sel-sel epitel, serta menjaga integritas sawar epitel agar jaringannya itu tetap terlindungi dari kerusakan. Berbeda dengan sebagian besar sitokin lain, interleukin 22 ini tidak bekerja langsung pada sel imun. Target utama dari interleukin 22 itu yaitu sel non-imun, terutama sel epitel di berbagai organ seperti kulit, paru, hati, dan usus. Secara mekanistiknya, interleukin 22 ini bekerja melalui interaksi dengan reseptor heterodimer yang tersusun atas IL22RA1 sebagai reseptor spesifik dan IL10RB. Ketika interleukin 22 berikatan dengan reseptornya, akan diaktifkan jalur pensinyalan intraseluler. Jalur pertama adalah JAK1 atau jenis kinase 1 dan TYK2 yaitu tyrosine kinase 2 yang kemudian akan memicu aktivasi STAT3 dan aktivasi STAT3 ini untuk mengatur kelangsungan hidup sel dan proliferasi. Next. Kemudian di sini gambar 6 yaitu mengenai hasil pencarian fungsi dari kode 1M4R pada situs RCSB-PDB.
Di sini, anotasi dari geneontologi atau GO di RCSB-PDB mendukung temuan fungsi sebelumnya. Pada aspek fungsi molekuler, interleukin 22 ini berperan sebagai cytokine activity, reseptor binding, dan protein binding. Interleukin 22 ini terlibat dalam respon terhadap peradangan dan infeksi, regulasi pertumbuhan, serta proliferasi sel epitel dan regenerasi jaringan. Sedangkan pada aspek komponen seluler, interleukin ini ditemukan di ruang ekstraseluler sesuai dengan sifatnya sebagai molekul sinyal yang dilepaskan keluar sel untuk berinteraksi dengan reseptor pada permukaan sel target. Jadi secara keseluruhan disimpulkan bahwa 1M4R itu dengan lipatan 4 helix sitokin merupakan dasar dari mediator perbaikan jaringan epitel. Next. Kemudian di sini terdapat hasil pencarian domain dari kode 1M4R pada situs UniProt. Terlihat bahwa interleukin 22 ini termasuk ke dalam interleukin 10 family, yaitu keluarga sitokin yang memiliki struktur dan fungsi yang saling berhubungan. Di bagian anotasi domain, UniProt ini menampilkan hasil integrasi dari berbagai basis data seperti terdapat Interpro, PFAM, dan ProSite. Dari sini dapat dilihat bahwa interleukin 22 ini memiliki 4 helical sitokin like core domain yang menjadi ciri khas kelompok sitokin helix. Next. Kemudian hasil pencarian domain dari kode 1M4R pada situs RCSB-PDB. Di sini menggunakan klasifikasi SCOPE untuk menganalisis domain protein interleukin 22. Domain protein itu bagian dari protein yang punya bentuk dan fungsi tertentu. Pada interleukin 22, domain utamanya itu berupa bundel 4 helix alfa yang berfungsi untuk bisa menempel ke reseptor dan menjalankan fungsinya dalam regenerasi jaringan. Pada gambar hasil anotasi domain scope itu, terlihat bahwa protein ini termasuk ke dalam kelas all alpha proteins, yang artinya struktur sekundernya itu didominasi oleh helix alpha. Kemudian pada bagian lipatan, interleukin ini dikategorikan dalam 4 helical cytokines, yaitu struktur khas sitokin yang terdiri dari 4 helix alpha yang tersusun antiparalel, membentuk bandel stabil. Kemudian pada tingkat superfamily-nya, interleukin 22 termasuk dalam kelompok 4 helical cytokines, dan lebih spesifik lagi ditempatkan pada family interferons atau interleukin 10. Domain ini secara khusus mengidentifikasi protein sebagai interleukin 22 yang berasal dari Homo sapiens. Next. Setelah itu terjadinya pendownloadan pada sequence pada UniProt, lalu kita visualisasikan dalam bentuk model 3D. Cara yang pertama yaitu membuka website Swiss Model pada laman Google, dan nantinya akan muncul seperti ini. Lalu copy sequence yang ada pada protein dalam website UniProt, copy dalam bentuk FASTA dan tempelkan pada Swiss Model. Setelah itu tekanlah bulk model pada sebelah kanan. Next. Di sini terlihat akan menghasilkan beberapa model untuk dipilih. Untuk memilih model yang benar, yaitu dengan cara melihat span identitas dan juga coverage pada model di sebelah kanan. Nah, di situ terdapat pada hasil ini kami memilih model kedua, dikarenakan memiliki span identitas dan coverage yaitu 100%. Setelah itu, tekan download files pada model tersebut untuk nantinya akan di-docking. Selanjutnya, langkah untuk memecahkan soal berikutnya yang merupakan untuk menentukan apakah quercetin berpotensi dalam menghambat interaksi antara protein dan reseptor, kita melakukan teknik molekular docking. Untuk melakukan docking diawali dengan menggunakan tools yang bernama PyRec. Yang PyRec sendiri ini memiliki fungsi untuk melakukan simulasi dan memprediksi bagaimana ligand akan berinteraksi dengan protein target dan menentukan orientasi pengikatan yang optimal. Hal tersebut dilakukan dengan memasukkan ligand dalam format SDF yang sudah diubah dalam PDB pada OpenBabel dan makromolekul yang sudah diunduh pada hasil modeling di Swiss Model tadi. Lalu, terlihat pada gambar dan hasil dilakukannya docking, ikatan antara ligand dan protein memperoleh nilai RMSD paling rendah sebesar 0, yang menandakan teknik docking yang dilakukan tidak memberikan deviasi yang besar. Lalu, dapat dilihat juga pada gambar, nilai binding affinity yang diperoleh yakni cukup tinggi, yakni sebesar min 7.1, di mana semakin negatif nilai binding affinity, maka semakin kuat ikatannya, sehingga potensi quercetin dalam menghambat protein juga akan semakin tinggi. Jadi dapat disimpulkan, quercetin berpotensi menghambat interaksi protein 1M4R dengan reseptornya. Lalu pada gambar 12, dilakukan visualisasi hasil docking yang dimasukkan ke dalam PyMol. PyMol sendiri memiliki fungsi untuk memvisualisasi dan analisis struktur molekul 3D dan juga melihat sisi aktif protein dari hasil docking sebelumnya dengan dilakukannya cartoon mode dan ditunjukkan residus. Lalu setelah dilakukan visualisasi 3D pada PyMol, dilakukan visualisasi 2 dimensi melalui protein plus yang berfungsi untuk melihat ikatan antara sisi aktif protein dengan asam aminonya, sehingga pada gambar dapat dilihat bahwa terdapat beberapa ikatan, yakni pada LIS78A, ASN144A, ARG73A, dan ASP71A menunjukkan ikatan hidrogen, dan pada VAL72A, LIS147A, dan LIS78A menunjukkan ikatan hidrofobik atau van der Waals. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.